Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya soleh-soleha ibu di rumah? Semoga antum dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Baik soleh-soleha ibu, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita awali pelajaran kali ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, soleh-soleha ibu, ada yang tahu tidak kira-kira kita hari ini mau belajar apa? Ya, kita hari ini akan belajar materi PAI, yaitu kisah keteladanan para rasul. Yang sekarang akan kita bahas adalah kisah keteladanan Nabi Daud alaihi salam. Materi kisah teladan Nabi Daud ini ada di halaman 63 sampai dengan halaman 66 di buku antum bab 5. Silahkan boleh sambil dibuka bukunya, nanti dipelajari lebih lanjut di sana. Baik, Nabi Daud alaihi salam berasal dari Bani Israel atau Sibit Yahuda. Nabi Daud ini merupakan keturunan ke-13 dari Nabi Ibrahim. Nabi Daud hidup pada masa Raja Talut yang beriman dan Raja Jalut yang kafir. Saat Nabi Daud remaja, terjadi peperangan antara pasukan Raja Talut dan Raja Jalut. Raja Talut yang beriman dan pasukan Raja Jalut yang kafir. Raja Talut berada di tengah Bani Israel, memerintah di tengah kaum Bani Israel. Kemudian ia memiliki 70.000 orang sebagai prajurit, termasuk Nabi Daud di dalamnya. Raja Talut berangkat perang bersama dengan ribuan prajuritnya. Di tengah-tengah perjalanan dengan udara gurun yang kering dan panas, Raja Talut dan pasukannya mereka kehausan dan kehabisan bekal. Lalu apa yang terjadi? Maka mereka pun beristirahat di tepi sungai. Kemudian Raja Talut memerintahkan pasukannya untuk minum, namun tidak boleh berlebihan. Jika melanggar, maka tidak lagi dianggap sebagai pengikutnya. Kemudian sampailah mereka di tepi sungai. Dan ketika sampai di sungai tersebut, prajurit Raja Talut banyak yang lupa dengan janjinya. Banyak sekali prajurit yang minum dari air sungai tersebut dengan berlebihan, tidak sesuai dengan apa yang mereka janjikan kepada rajanya. Bahkan ada yang sampai menceburkan diri dan minum sepuasnya. Dan prajurit yang sedikit yang patuh, di sana ada Nabi Daud. Mereka tidak minum berlebihan. Kemudian Raja Talut melanjutkan perjalanan dengan jumlah pasukan yang lebih sedikit karena banyak pasukan yang mengingkari janji. Pasukan yang mengingkari janji pun ditinggalkan oleh Raja Talut di sungai tersebut. Kemudian strategi perang sudah disusun dengan rapi oleh pasukan Raja Talut. Kemudian ketika tentara Raja Jalut tampak, Raja Talut dan tentaranya berdoa. Apa doanya? Doanya seperti ini. Ya Rabbana, ya Tuhanku, tuangkanlah kesabaran atas diri kami dan kokohkanlah pendirian kami dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir. Begitulah bunyi doa yang dipanjatkan oleh Raja Talut beserta
kaumnya beserta pasukannya. Kemudian perang pun terjadi. Pasukan Raja Talut yang beriman dan pasukan Raja Jalut yang kafir. Banyak sekali korban yang berjatuhan yang berasal dari pasukan Raja Jalut. Kemudian Raja Jalut maju dan menantang tentara Raja Jalut. Menantang seperti apa? Raja Jalut menantang untuk berperang 1 lawan 1. Tanpa banyak bicara, majulah Nabi Daud untuk melawan Raja Jalut, dan atas izin Allah, Nabi Daud dapat mengalahkan Raja Jalut yang sombong dan kekar tersebut hanya dengan menggunakan ketapelnya, dengan menggunakan batu yang dilemparkan menggunakan ketapel. Nabi Daud pun diangkat menjadi panglima perang setelah perang tersebut berlalu. Setelah Raja Talut wafat, Nabi Daud diangkat menjadi seorang raja menggantikan Raja Talut. Allah memberikan kerajaan dan ilmu pengetahuan kepada Nabi Daud. Nabi Daud adalah orang yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun saat itu ia belum diangkat sebagai rasul. Namun beliau mempunyai kekuatan ibadah yang sangat kuat. Sholat malam, puasa separuh waktu, atau sering kita sebut puasa Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Dan amalan-amalan soleh, amal-amal soleh yang lain. Banyak sekali amal soleh yang diperbuat oleh Nabi Daud ini. Kemudian ketika ia bertemu dengan musuh, ia tidak lari dari musuh, melainkan menghadapi musuh tersebut dengan berani. Kemudian pada suatu ketika Allah mengangkatlah Nabi Daud ini menjadi seorang rasul dan memberikan kitab, yaitu kitab Zabur, sebagai salah satu mukjizat Nabi Daud alaihissalam. Kemudian, keistimewaan Nabi Daud adalah ia memiliki suara yang merdu, kemudian dapat melunakkan besi dengan tangannya. Dan dengan suaranya yang sangat merdu tersebut, ia dapat memerintahkan gunung dan burung untuk bertasbih. Bahkan ketika mendengar suara Nabi Daud, gunung dan burung pun ikut bertasbih kepada Allah. Masya Allah. Jadi, soleh-soleha ibu, dari kisah Nabi Daud tersebut, maka terdapat beberapa keteladanan yang dapat kita ambil dari Nabi Daud. Yang pertama, hendaknya menaati pemimpin yang membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, memiliki sikap berani dan percaya diri. Jadi kita harus punya sikap berani dan pede. Yang ketiga, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara kita berdoa kepada Allah disertai dengan usaha. Yang keempat, tidak mengingkari janji walau sekecil apapun. Yang kelima, senantiasa bertasbih dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, soleh-soleha ibu, itulah tadi materi tentang keteladanan dari seorang Nabi Daud alaihissalam. Kemudian Ananda silahkan pelajari materinya di buku halaman 63, dimulai dari halaman 63 sampai 66 untuk kisah Nabi Daud. Setelah itu, silahkan Ananda kerjakan latihan di bagian belakang halaman 79 sampai 80, nomor 1 sampai dengan 6 untuk pilihan ganda, kemudian nomor 1 untuk bagian B. Nomor 1 bagian B. Fahim tum? Baik, ibu rasa cukup untuk pelajaran hari ini. Mari kita akhiri dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.